Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mudharabah. Anggota kelompok 8 yaitu Eva Isna Alfiani, Kintana Zorotunisa, Revi Sinta Nuria, yang Eka Nur Oktaviani, Laili Amel Hidayah, Kania Zulfa Ansari, kemudian Hamim Indul Mubarak. Sebab yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama pengertian mudharabah, kemudian rukun dan syarat mudharabah, yang ketiga dasar hukum mudharabah, dan yang terakhir adalah contoh mudharabah. Yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama pengertian mudharabah. Nah, kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seorang adalah bagi hasil yang dilandasi oleh tolong menolong. Mudharabah itu sendiri memiliki alasan kenapa terjadi mudharabah. Yang pertama yaitu memiliki modal tetapi tidak punya keahlian. Nah, yang kedua memiliki modal dan keahlian tetapi tidak memiliki waktu. Yang ketiga memiliki keahlian dan waktu tetapi tidak memiliki modal. Nah, hal ini kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak itu akan mendapatkan keuntungan, yaitu modal dan skill. Itu dipadukan menjadi satu. Mudharabah sendiri itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama Ummu Siti Khadijah. Jadi pada zaman dahulu itu Ummu Siti Khadijah itu mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW itu memperdagangkan dagangannya ke luar negeri. Kemudian di sini untuk keuntungannya itu bagi hasil presentasinya antara Ummu Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW. Di sini Ummu Siti Khadijah itu sebagai pemilik modal atau sahib amal. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu pelaksana usaha atau mudharib. Jadi dapat disimpulkan mudharabah yaitu adalah akad yang dilakukan oleh sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib atau pelaksana usaha untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Nah, keuntungan yang dituangkan dalam kontrak itu ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan itu mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal sepanjang kerugian itu dilakukan oleh pemilik modal. Tapi jika kerugian itu dilakukan oleh mudharib atau pelaksana usaha, maka yang mengganti kerugian itu adalah mudharib itu tersendiri. Yang kedua, dasar hukum mubarak akan dijelaskan oleh yang pertama Hamim Indul Mubarak, kemudian Revi Sinta Nuria, dan yang terakhir Laili Amelia Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mudharabah yang bersumber dari Al-Quran. Para ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan. Ada beberapa ayat yang secara tidak langsung tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan dalam mudharabah. Di antaranya adalah yang pertama adalah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 itu di dalamnya terdapat dasar dilakukannya akad mudharabah yang berasal dari kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Dan yang kedua yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiyatis sholatu fantashiruna fil ardi wabtaghuna min fadlillah, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah.
Dan ayat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum, yang artinya bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Secara umum, kedua ayat di atas, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198, itu mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan bahwa mudharib atau pengelola adalah orang yang bepergian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi meskipun tidak secara langsung bahwa Al-Quran itu membolehkan, tetapi dari ketiga dasar ayat Al-Quran ini maka disimpulkan itu bahwa mudharabah itu hukumnya adalah boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refri Sintanulia. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum hadis mudharabah. Yang pertama ada dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi An Shalih ibni Su'aib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fahinnil barakatun bai'u ila anjali wa muqaradatun wa akhlatul birri bisyairi lil baiti la lil bai', yang artinya dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya lah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang terakhir hadis yang berbunyi Wan Hakim ibni Hizamin radhiyallahu an annahu kana yashtaritu 'ala rijal idza artahu mala muqaradatun alla taj'ala mali fi kabidin rodbati wala tahmilahu fi bahri wala tanzila bihi fi batni masilim fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dominta mali rawahu Daraqutni wa qala malikum fil muwatti'i an al-Ala ibni Abdurrahman ibni Yaqub an abihi an jaddihi annahu amila fi mali li Utsmani ala anna ribha bainahuma wa huwa mauqufun sahihun wa rijaluhu siqat, yang artinya dari Hakim Ibnu Hizam bahwasanya isyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai kirot, yaitu jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku. Riwayat Daraqutni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ala ibnu Abdurrahman ibnu Yaqub dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi 2. Hadis mauquf sahih. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' diriwayatkan dari sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma'. Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan ijma' yang berlandaskan pada nas.
Mudharabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliyah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil atau pengelola. Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah, khalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sofyan. Mayoritas dari mereka melakukan mudharabah dengan Abu Sofyan dan yang lainnya. Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabat pun melakukan perjalanan dengan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad mudharabah. Sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah. Maka ketika beliau telah mengakui mudharabah, berarti mudharabah telah ditetapkan oleh sunnah. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah yaitu qiyas. Qiyas adalah bahwa mudharabah dikiaskan kepada al-musaqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin, ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Dan di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Untuk yang ketiga yaitu rukun dan syarat mudharabah akan dijelaskan oleh Saudara Kintanan Zuhratunisa dan Yayang Eka Nur Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan rukun mudharabah. Menurut jumhur ulama, ada 3 rukun mudharabah, yaitu yang pertama, 2 pihak yang berakad. 2 pihak yang dimaksud di sini adalah pemilik modal dan pengelola dana. Keduanya hendaklah orang yang berakal, sudah balik, dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili. Yang kedua, materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan, terdiri dari modal, usaha, dan keuntungan. Yang ketiga yaitu siwot, yaitu serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal dan terima atau ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pemilik modal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi 6, yaitu yang pertama pemilik modal, yang kedua pelaksana usaha, yang ketiga akad dari kedua belah pihak, yang keempat objek mudharabah, yang kelima usaha, dan yang keenam adalah nisbah. Syarat-syarat mudharabah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah akad. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad atau akidah yaitu 1. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad atau akid. 2. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana. Syarat yang kedua adalah modal. Syarat terkait dengan modal antara lain yaitu 1. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Yang kedua, modal harus dalam bentuk tunai. Seandainya berbentuk aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Yang ketiga, besarnya ditentukan secara jenis di awal akad. Yang keempat, modal bukan merupakan pinjaman atau hutang. Selanjutnya yang kelima, modal diserahkan langsung kepada pengelola dana secara tunai. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
Yang terakhir, pengambilan modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akidah mubaradah. Syarat yang ketiga adalah keuntungan. Syarat yang kait dengan keuntungan antara lain: yang pertama, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, pemilik dana siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Yang ketiga, penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentasi hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Yang kelima, pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah. Syarat yang keempat atau yang terakhir yaitu kegiatan usaha. Kegiatan usaha oleh pengolah mudharib sebagai pertimbangan atau muqabil modal yang disediakan oleh penyedia dana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga adalah pengelolaan tidak boleh menyelewengi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tertentu. Untuk yang terakhir yaitu contoh mudharabah akan dijelaskan oleh saudari Eva Isna Nur Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Isna Alfiani dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Tono dan Tanto melakukan kerjasama usaha selama 12 bulan. Tono sebagai pemilik modal memberikan modal usaha sebesar 50 juta. Kemudian keduanya menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 40/60, yaitu di mana 40% keuntungan untuk sohibul mal. Setelah menjalankan usahanya selama 12 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 70 juta sehingga memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, Tono berhak mendapat keuntungan 40% dari 20 juta dari keuntungan yang tadi, keuntungan 20 juta. Yakni Tono berhak mendapatkan 8 juta dan sisanya 12 juta menjadi hak Tanto sebagai mudharib. Contoh yang kedua, Pak Ahmad memiliki simpanan deposito sebanyak 10 juta rupiah di bank syariah dengan jangka waktu 1 tahun. Nisbah yang disepakati oleh bank dan Pak Ahmad sebesar 43% banding 57%. Jika keuntungan bank untuk deposito 1 bulan itu sebesar 20 juta rupiah dengan saldo rata-rata setiap bulannya 950 juta rupiah, maka hasil yang diperoleh oleh Pak Ahmad adalah dengan cara 10 juta rupiah dibagi 950 juta rupiah kali 20 juta rupiah dikali 57% dan didapatkan 120.000, sehingga Pak Ahmad memperoleh bagi hasil setiap bulannya sebesar 120.000 rupiah.
Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai mudharabah. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.